Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Sapab. Apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada dua. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jawharus Sapab ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Sapab menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Sapab tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhadisin di dalam sahabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 30 menit Mas Rumel bisa bertanya kepada saya. Siap. Ya lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Rumel ya? Kitab sebelum Al-Jawharus Sapab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya? Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup, setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup
sampai umur 131 tahun. Dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Ajaurus Sapab maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah, juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jawharus Sapab menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah itu. Sapun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakra di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imad itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titik mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titik mangsa penulisan, maka kita ambil titik mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah Al-Mubarakah itu ada titik mangsa penulisannya, bahwa As-Sajarah Mubarakah itu ditulis akhir tahun 597 Hijriah. Kemudian kenapa kitab? Karena di dalam manuskripnya disebut karangan Imam yang tidak ada sama sekali di dalam kitab-kitab nasab Mu'tabarah dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid. Kitab yang pertama kali menyebutkan itu ada di abad 10. Namanya kitab Tuhfatul Talib karangan As-Samarqandi yang ditulis 996 Hijriah. Sangat lambat sekali. Nah, itu pun ternyata setelah ditelusuri referensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqqah yang dikarang oleh Ba'lawi sendiri, yaitu Ali bin Abu Bakar As-Sakra. Nah, apakah Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab nasab Mu'tabarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah? Atau Mas Rumel ada kitab yang tidak bisa saya akses, yang masih berupa manuskrip, yang utuh, manuskripnya itu bisa diakses oleh siapapun, yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu ternyata punya loh nama anaknya namanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, gimana Mas Rumel? Apakah dapat menemukan kitab itu? Siap. Yang pasti di Al-Barqa Al-Musyiqqah itu selesai tahun 880-an. Itu ada di halaman paling hampir di akhir itu ada keterangan dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran, rampung menulisnya itu kan surat kepada anaknya tahun 820. Anaknya inilah yang pergi ke Mekah dan menemui As-Sakhawi mengambil ijazah kitab. Itu ada di reportasenya As-Sakhawi di Adu Ulama. Kemungkinan besar As-Sakhawi baru tahu siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu ketika ketemu anaknya. Nah, adakah yang menyebutkan Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran? Ada. Pertama, Ajaurus Sapab, Kiai Imad sudah memilikinya. Itu dimulai tahun 820 dan menyebutkan Ubaidillah. Terus yang kedua, Tuhfatul Zaman, karya Husain Al-Ahdal itu ketika menulis silsilah Ali bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu orang yang sama yang direportase
oleh Al-Janadi itu menuliskan silsilahnya ke atas sampai ke Ubaidillah gitu. Jadi tesis Syekh Imad, beliau berteori jika nama Ubaidillah baru diperkenalkan. Suaranya. Nah, ini suara kembali Cek. Ya, lanjut. Oke, jadi ketika beliau berteori bahwa Ubaidillah baru diperkenalkan oleh Ali As-Sakran itu udah patah gitu. Ini Karena sebelum orang itu saya lahir, nggak bisa melihat Mas Dumel ini. cek, saya ada 2 kitab yang sudah menyebutkan Ubaidillah. Pertama yaitu Al-Jawhar Safaf, ditulis tahun 820 ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berumur 1 tahun. Dan Tufatul Zaman, kitab itu selesai ditulis tahun 826. Jadi sekitar 9 atau 8 tahun Said Ali As-Sakran itu baru berumur 8 atau 9 tahun, kitab itu sudah rampung dan menuliskan silsilah Ali bin Jadid, orang yang direportase oleh Al-Janadi sebagai muhaditsin min waridi ta'is min asyraf hunalik min Ali Abi Alawi, itu silsilahnya ke Ubaidillah. Ya. Oke, ini apa namanya? Ini Tufatul Zaman, kitab dari Husain Al-Ahdal, Tufatul Zaman, halaman 459. Dia mereportase seorang yang, ini kan kitab yang menjadi intisari atau ringkasan ya, yang memperjelas as-suluk. Orang yang sama, wamim man warada ila ta'is jama'atun minat tabaqah minhum Asyarif bin Jadid bahwa Abul Hasan Ali. Silsilahnya ditulis sampai Ubaidillah. Jadi kitab ini rampung sekitar tahun 826, sekitar 8 atau 9 tahun Said Ali As-Sakran itu berumur segitu. Said Ali As-Sakran, orang yang diklaim Kiai Imad orang pertama yang memperkenalkan Ubaidillah, itu lahir tahun 818 atau 819. Ikhtilaf di 2 tahun itulah, 818 atau 819. Orang lain dari kabilah non Ba'alawi, tapi Ashraf juga dari kabilah Al-Ahdal, itu bikin kitab meringkas atau mengintisari kitab As-Suluk, menuliskan orang yang sama, Ali bin Jadid sampai ke Ubaidillah. Tapi yang saya pahami begini, jadi ada di abad ke-8 menurut Mas Rumel, orang yang bernama Syekh Al-Janadi mengarang kitab As-Suluk. Di situ di dalamnya ada silsilah seorang yang bernama Abul Hasan Ali atau dikenal Syarif Abul Jadid, yang silsilahnya sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu ya. Kemudian adanya di dalam kitab As-Suluk itu dikatakan bahwa silsilah atau Ali As-Sakran ini sampai ke baginda Nabi. Apakah bisa terdengar suara saya, Mas Yusuf? Putus-putus, Yai. Putus-putus, Yai. Lanjut, ya. Ya, agak terputus-putus. Lanjut, Kiai. Sepertinya kemudian yang kedua, menurut Mas Rumel Abbas ini ada kitab namanya Tuhfatul Zaman. Saya tangkap bahwa kitab As-Suluk menyebutkan silsilah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Tuhfatul Zaman. Kan ada itu kitab As-Suluk 732 Hijriah, kitab Tuhfatul Zaman 855 Hijriah. Itu kan begitu. Tetapi di dalam kitab As-Suluk itu versi manuskripnya kan ada 2. Yang pertama adalah versi manuskrip Mesir 877 Hijriah. Ada versi manuskrip Paris yang berangkat tahun 822 Hijriah. Dalam manuskrip Mesir memang ada disebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari situlah Ali As-Sakran itu mencangkokkan silsilah mereka, silsilah Kabalawi ini dari manuskrip Mesir ini. Tapi di dalam manuskrip Paris itu sama sekali nama Abdullah ini tidak ada. Abul Hasan Ali
bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, itu langsung bin Ahmad bin Isa, tidak ada nama Abdullah. Nah, kemungkinan yang sampai kepada Ali As-Sakran itu di Tarim itu hanya manuskrip Mesir itu. Sementara manuskrip yang hari ini ada di Paris itu tidak sampai ke Yaman. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa ketika keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mencangkokkan namanya melalui Abdullah bin Ahmad itu, yang disebut Abdullah itu mirip dengan nama leluhurnya namanya Ubed, ketika di manuskrip Paris itu tidak ada, maka cangkokan itu otomatis batal. Ya, menurut saya begitu.